Syabat, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami malam ini. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Jadi ada banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda tentang Gaza dan Hamas. Tapi kita tidak bisa tidak memulai dengan topik yang sedang panas secara harfiah, yaitu negosiasi yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sekarang, sebagai seorang negosiator berpengalaman yang pernah berhadapan dengan beberapa teroris paling kejam dan sinis yang ada di kawasan ini, bagaimana Anda melihat cara Amerika Serikat menangani pembicaraan dengan Iran? Apakah pesan-pesan yang saling bertentangan dari Trump membantu atau justru merugikan posisi Amerika Serikat? Ya, menurut saya, Anda tahu, Amerika Serikat tentu saja sangat bergantung pada cara penanganan negosiasi yang sangat spesifik di era Trump yang saya sebut. Trump Anda tahu, dia menggunakan caranya sendiri, yang merupakan campuran antara ketidakpastian dicampur dengan ambiguitas dan tentu saja mengandalkan kekuatan Amerika Serikat sebagai kekuatan terbesar di negara kita, di alam semesta kita, dan juga militer yang paling kuat. Dan omong-omong, dia juga bersedia, dan kita melihatnya selama perang ini, bahwa dia bersedia membiarkan militer benar-benar menangani apapun yang dia inginkan di wilayah udara Iran untuk melancarkan serangan bersama Israel, dan sebagainya, yang tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya. Jadi dalam hal ini, dia menggunakan daya tawarnya dan menunjukkan kemampuannya. Pada saat yang sama, teknik Trump ini, Anda tahu, terkait negosiasi kadang-kadang bisa berguna untuk dunia barat. Karena kita melihatnya, Anda tahu, dengan negosiasi tarif yang dia tangani, bahkan Greenland kalau mau dibawa sejauh itu. Jadi kadang-kadang dalam urusan barat, ini berhasil. Karena dalam pandangan barat, kita melihat negosiasi dengan cara yang berbeda. Kita melihat soal jam, kita melihat soal mengukur kemajuan, kita melihat soal tenggat waktu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita menggunakannya dengan cara yang sangat hitam putih. Apakah kita sudah menang atau kalah di medan perang? Ketika Anda berhadapan dengan lawan seperti Iran, keunggulan mereka adalah waktu. Jadi, Anda harus benar-benar sadar dengan apa yang akan Anda hadapi di medan negosiasi. Dan Anda harus sudah menyadarinya jauh sebelum Anda bahkan pergi ke medan perang. Itu Anda tahu sama seperti kita melakukan simulasi perang misalnya. Seperti apa yang akan terjadi setelahnya. Bahkan setelah itu lagi. Inilah yang harus Anda persiapkan dalam sebuah negosiasi. Dan saya pikir ini adalah sedikit kesalahan dalam memahami apa itu Iran, apa itu perlawanan Islam. Metode yang menekankan hal-hal berbeda, kesabaran, kepahanan, pendirian yang teguh, dan pengikisan kekuatan lawan. Ini adalah Iran yang sama yang mengalami perang 8 tahun dengan Irak pada tahun 80-an abad lalu. Jadi kamu harus memahami siapa yang kamu hadapi agar bisa menghitung langkahmu dengan baik di bidang negosiasi. Jadi kamu bilang Trump memasuki perang ini tanpa persiapan. Mengerti. Saya pikir dalam hal ini mereka menerapkan pola dari negosiasi lain. Dan mereka berpikir, misalnya, bahwa negosiasi yang berhasil, misalnya dengan Hamas, yang ditangani oleh utusan Witkoff bersama Jared Kushner, itu berhasil. Dan di sini kita mendapatkan semua sandera kembali. Tidak, kamu tidak bisa berpikir bahwa ini adalah arena yang sama dengan Iran. Dan jika kamu membuat kesalahan seperti itu, kamu tahu, berpikir bahwa apa yang berhasil di sana akan berhasil di arena lain, itu kadang-kadang bisa menjadi kesalahan besar. Dan saya pikir inilah yang kita lihat, mengapa kita melihat setiap hari ada hal lain yang terjadi kemarin lusa, seolah-olah damai di seluruh dunia. Dan hari ini mungkin perang dunia ketiga. Jadi saya pikir inilah hal yang perlu kita pahami. Iran sedang mengulur waktu. Bagi mereka untuk bertahan dalam perang ini, masih berdiri dan mereka masih berdiri, itu sudah seperti kemenangan. Jadi Anda membawa kita ke posisi Iran dalam negosiasi. Sekarang lihat, dari perang terhadap program nuklir dan rudal balistiknya, Iran berhasil memasukkan isu eksternal seperti Selat Hormuz atau bahkan serangan Israel di Lebanon sebagai alat tekan terhadap Amerika Serikat dalam negosiasi. Sekarang, saya tidak bisa tidak teringat pada ungkapan yang diciptakan Trump di masa jabatan pertamanya, di mana dia berkata, kutip, Iran tidak pernah memenangkan perang, tapi tidak pernah kalah dalam negosiasi. Jadi, apakah itu yang sedang kita lihat sekarang? Apakah Iran sedang menang di meja perundingan? Ya, dalam beberapa hal, ya, Iran sedang menang di meja perundingan. Dan saya akan jelaskan ini.
Selain itu, Iran melakukan beberapa hal dengan sangat bijaksana. Serangan-serangan yang Anda sebutkan, misalnya terhadap negara-negara Teluk, itu bukan tanpa alasan, karena tekanan yang dia berikan kepada negara-negara tersebut punya beberapa tujuan. Pertama-tama, ya, agar mereka menekan pihak Amerika, tolong hentikan perang ini. Kedua, agar mereka berpikir ulang. Anda mengira bahwa ketika Anda memiliki aset Amerika di pangkalan-pangkalan di tanah Anda, dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang akan memberi Anda perlindungan, melindungi Anda dari bahaya. Tidak, Anda harus berpikir ulang tentang diplomasi Anda, tentang strategi Anda, karena itu juga bisa menjadi beban di leher Anda. Dan Anda juga bisa melihatnya, misalnya, dengan apa yang terjadi dengan Oman, yang sebelumnya menjadi mediator sebelum perang. Dan lihat apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ketika dia semakin dekat dengan Iran, karena dia menghitung langkah-langkahnya dan dia berpikir bahwa dia akan menjadi pemenang setelah keluar dari perang ini. Dan hal terakhir yang ingin saya katakan, Anda menyebutkan Lebanon. Ya, ini adalah situasi yang tegang, yang baru. Seperti mereka ingin menggabungkan semua proksi dan menunjukkan bahwa jika Anda menyerang Beirut, Anda akan mendapat serangan rudal dari Iran. Sebelumnya tidak seperti itu, dan ini adalah eskalasi yang sangat besar. Jadi, mencapai nota kesepahaman untuk mengakhiri perang, karena itulah yang sedang dibahas saat ini. Apakah itu lebih baik untuk Iran, atau tetap berada dalam situasi mempertahankan tingkat ketegangan seperti sekarang ini? Mana yang lebih baik untuk Iran? Sebuah kesepakatan atau situasi saat ini? Ya, itu tergantung pada isi kesepakatannya, Anda tahu. Karena menurut saya, yang sedang dicoba oleh Iran adalah seperti yang dia coba jelaskan, Anda tahu, dengan cara yang jelas kepada dunia, kepada orang Amerika, tentu saja, kepada orang Israel, bahwa kami siap bertarung selama kalian mau. Kalian tahu, kalian telah membunuh banyak pemimpin kami. Kalian benar-benar telah menyakiti kami, dan kami juga telah menyakiti, bukan hanya kami dan Amerika. Infrastruktur di Iran benar-benar rusak parah. Kalian tahu, mereka mengalami banyak kerugian ekonomi. Tapi mereka bilang kami masih bisa bertahan. Dan inilah yang saya maksud. Kalian tahu, jalur perlawanan Islam, nilai-nilai perlawanan Islam. Ketika kalian tidak memahami apa nilai-nilai inti, maka kalian salah dalam bidang negosiasi. Dan kita melihatnya, omong-omong, hal yang sama dengan cara yang sedikit berbeda. Dengan Iran, dengan Hizbullah di Lebanon, dengan Hamas di Gaza, dan bahkan Houthi di Yaman. Masing-masing dari mereka adalah aktor yang berbeda, pemain yang berbeda di arena yang berbeda. Jadi dia menyesuaikan dirinya dengan situasi. Tapi bagi masing-masing dari mereka, bertahan hidup adalah kemenangan. Lihat, Iran mengatakan bahwa mereka akan melindungi semua proksi. Mereka akan melindungi atau mereka akan menyerang Israel jika Israel menyerang Beirut. Lalu mereka memperluasnya ke seluruh Lebanon. Lalu itu juga mencakup Gaza. Dan sekarang kita kembali hanya ke Beirut. Jadi saya pikir orang-orang Iran juga sedang berjuang untuk menemukan pesan yang tepat guna mencoba menyelamatkan jaringan proksi mereka yang sedang runtuh. Tapi jika kita berbicara tentang apa yang perlu dilakukan Presiden Trump dan Amerika Serikat secara keseluruhan sekarang, dengan Iran yang sedang mengulur waktu dan seolah-olah waktu ada di pihak mereka, jadi apa yang harus dilakukan Amerika Serikat saat ini? Menurut saya ada dua hal. Pertama-tama, Anda harus mematahkan rumus penangkalan baru yang sedang coba dipaksakan Iran. Seperti yang Anda katakan, misalnya dengan Lebanon. Ketika mereka berkata, jika Anda menyerang Beirut, kami akan menyerang Anda. Anda harus menunjukkan kepada mereka lewat pengeboman. Maaf untuk mengatakan, kadang-kadang ini satu-satunya solusi. Ya, Anda tidak boleh gentar oleh ancaman seperti ini. Dan Anda harus menunjukkan kepada mereka bahwa persamaan ini tidak berlaku. Saya tidak mau menerima ini, maaf. Dan yang kedua, dan ini mungkin masalah yang lebih besar, Anda harus mengerti jika waktu adalah aset dan kekuatan mereka. Jadi Anda harus bermain dengan kartu yang sama. Kamu mau waktu, saya tetap mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Saya akan tetap mempertahankan isolasi itu. Saya tetap merugikanmu di bidang ekonomi dan infrastruktur. Jadi waktu tidak berpihak padamu. Inilah satu-satunya cara. Mainkan kartu yang oleh pihak lain dianggap sebagai aset dan tunjukkan bahwa kamu bisa merusaknya. Tapi lihat, Iran sudah memberlakukan persamaan baru ini pada Israel karena misalnya Hizbullah menyerang besok atau dalam seminggu atau sebulan Israel Utara. Israel sudah terlanjur melangkah terlalu jauh dan harus merespons dengan serangan di Beirut. Iran akan menyerang Israel dan Israel akan membalas Iran. Tapi respon itu akan terbatas
karena Trump menekan Netanyahu untuk membatasi cakupan serangan Israel terhadap Iran. Jadi dinamika itu adalah sesuatu yang masih bisa ditahan Iran karena serangan Israel terbatas. Lalu, bagaimana cara memutus siklus itu? Karena bagi Iran, mereka bisa terus melakukan itu. Lalu, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Pada saat tertentu, ketika mereka memutuskan, mereka akan memerintahkan Hizbullah untuk menyerang Israel yang akan mengacaukan dinamika itu. Namun, hal ini akan memberi tekanan pada Trump di meja perundingan. Ya, satu-satunya hal, ya seperti yang kamu katakan, pertama-tama, ya ini masalah besar. Saya tidak bilang ini bukan masalah. Maksud saya, ini tentang meyakinkan Presiden Trump dan membuatnya mengerti bahwa jika Anda menuruti apa yang mereka coba paksakan kepada Anda, seperti yang kita katakan, rumusan-rumusan baru itu, Anda tetap akan kalah. Jadi Anda harus menjelaskannya dengan, Anda tahu, lebih tegas, ditambah blokade, dan lain sebagainya. Bahwa Anda tidak mau menerimanya. Meskipun ada harga yang harus Anda bayar dalam jangka pendek, tapi Anda harus berpikir jangka panjang. Dan satu hal lagi, Anda tahu, dalam negosiasi ada satu istilah yang sangat sering kami gunakan ketika kami bernegosiasi, yaitu BATNA. Seperti, apa alternatif terbaik Anda selain kesepakatan negosiasi? Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang selalu dicari oleh para negosiator. Saat ini, orang-orang Iran melihat alternatifnya jauh lebih baik daripada menyetujui kesepakatan tersebut. Anda harus membuat mereka mengerti, seperti yang saya katakan, dengan sesuatu yang menyeluruh untuk terus merugikan mereka, termasuk infrastruktur. Sampai sekarang, Anda cukup terbatas dalam hal seberapa jauh Anda merugikan mereka. Dengan blokade, dengan isolasi, dengan sanksi ekonomi juga, semuanya secara bersamaan. Sebagai satu paket, Anda mengatakan, saya bersedia mempertahankannya selama diperlukan, meskipun Anda mendapat tekanan. Dan saya tidak, Anda tahu, seperti yang saya katakan, saya sepenuhnya sadar akan tekanan yang bahkan Presiden Trump alami di negaranya sendiri. Pemilu di bulan November. Ulang tahun Amerika yang ke-250. Inflasi saat ini. Inflasi saat ini. Ya, saya tahu. Banyak variabel yang memberikan banyak tekanan. Tapi jika Anda ingin menang dalam jangka panjang, Anda harus bersedia membayar harga dalam jangka pendek.